Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Fadia Salsabila Datau dengan NIM 21095 11045 dari kelas B. Saya akan memaparkan materi mengenai penanganan kelahiran anak babi. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi case-based learning dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Pada kali ini ada 2 topik yang akan dibahas, yaitu penanganan sebelum kelahiran dan juga penanganan pasca kelahiran. Kita mulai dari penanganan sebelum kelahiran. Masa kebuntingan dari babi itu 115 hari. Adapun tanda-tanda babi akan melahirkan, yaitu gelisah, seperti menghentak-hentakan kakinya, terus berulang kali bangun dan berbaring. Bisa juga terlihat menurunnya nafsu makan. Sebelum melahirkan, kita belum menyiapkan kandang untuk kelahiran babi. Pemindahan ke kandang tersebut bisa dilakukan 2-3 hari sebelumnya, ataupun seminggu sebelumnya untuk induk yang pertama kali melahirkan. Proses kelahiran sendiri terbagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan juga stadium pelepasan. Stadium stadium persiapan itu ditandai dengan perutnya turun ke bawah, urat di sekitar area vulva akan mengendor, kemudian vulva mengalami pembengkakan, ya ditandai juga dengan keluarnya lendir dan berwarna merah. Kemudian ambing mengeras dan juga putingnya menurun, nafsu makan menurun, induk akan mulai membuat sarang, dan yang terakhir, keluarnya air susu dari puting kurang lebih 12 jam sebelumnya. Kemudian ada di stadium pembukaan, rahim itu akan mulai berkontraksi, disertai dengan adanya tingkah laku seperti menghentak-hentakan kaki, tidur berdiri, memukul-mukulkan ekor, dan juga lebih sering kencing. Biasanya di 6 jam sebelumnya itu, induk babi sudah tidak mau makan dan mulai sering berbaring. Tahapan kelahiran itu, pertama kontraksi rahim itu akan mengakibatkan janin terdorong keluar, sehingga posisi janin akan ke belakang, terus perutnya juga akan semakin menurun dan tubuh induk akan semakin memanjang, sehingga terbukanya serviks yang akan menjadi jalan lahir. Jika serviks ini tidak terbuka, maka akan membahayakan induk dan janin babi itu sendiri. Dilanjutkan ke stadium pelepasan. Saat induk melahirkan, suasananya itu harus tenang dan biarkan induk babi melahirkan sendiri agar tidak refleks berdiri saat kita dekati. Kita hanya perlu membantu saat ada penundaan hormonal dengan cara menginjeksi oksitosin. Kita harus memastikan bahwa posisi induk harus selalu dalam keadaan berbaring. Durasi kelahiran anak babi itu 1-12 jam, jika lebih dari itu kemungkinan ada hambatan atau kelainan. Pada stadium pelepasan itu janin sudah terdorong keluar. Berikut sedikit cuplikan video dari kelahiran anak babi. Setelah anak babi keluar, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Harusnya sebelum ia menyusui ke induknya, kita harus memotong giginya. Baik, topik pembahasan kedua yaitu penanganan pasca kelahiran. Setelah
melahirkan, kita biarkan induknya beristirahat sebentar. Setelah itu kita bersihkan plasenta anak babi supaya tidak sampai termakan oleh induknya. Ini bisa menyebabkan sifat kanibalisme dari induk terhadap anaknya. Selain itu juga kalau misalnya plasentanya termakan oleh induknya itu bisa terjadi gangguan pada usus. Terus biasanya itu induk yang pertama kali melahirkan itu akan mudah merasa terancam. Jadi kalau misalnya anaknya bising, dia bisa sampai memakan anaknya sendiri. Kemudian bersihkan tubuh anak babi dengan kain kering. Ini gunanya untuk mencegah kedinginan. Bersihkan juga cairan yang menutup lubang hidung dan mulut untuk mempermudah anak babi bernafas dan menyusui. Terus jangan terlalu lama biarkan induknya itu berbaring, karena kandang biasanya setelah melahirkan itu kotor. Lalu setelah beranak, kandang itu harus dijaga bersih dan kering untuk menjaga kesehatan anak babi. Selain langkah-langkah tersebut, ada prosedur yang harus dilakukan saat 24 jam setelah lahir. Yang pertama ada memotong tali pusar, memotong gigi, yang ketiga memotong ekor, yang keempat mendapatkan kolostrum, yang kelima penyuntikan zat besi, dan yang keenam pemberian tanda dan nomor, yang ketujuh kastrasi, dan juga yang kedelapan pemeliharaan anak babi tanpa induk. Yang pertama itu memotong tali pusar. Ini penting dilakukan karena setelah lahir itu daerah tali pusar bisa mengakibatkan masuknya infeksi pada anak babi. Cara memotongnya dengan ikat 2 cm dari pangkal tali pusar dengan benang steril. Yang kedua, potong di bawah ikatan. Dan yang ketiga, oleskan iodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit di tali pusar. Yang kedua itu memotong gigi. Yang dipotong ini gigi jarum atau 2 pasang gigi di tiap rahangnya. Karena saat dilahirkan, anak babi itu memiliki 4 pasang gigi. Hal ini dilakukan untuk menghindari luka di ambing induk dan luka di anak babi lainnya, karena hal tersebut bisa menyebabkan infeksi penyakit. Cara memotongnya dengan pegang kuat anak babi dengan satu tangan, 3 jarinya menahan rahang, dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian kita masukkan jari telunjuk di satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Lalu kita potong dengan alat pemotong kuku, itu potongnya di atas gusi dan hindari untuk memotong gigi sampai ke dasarnya. Ini karena bisa menyebabkan luka pada gusi dan juga lidah. Yang ketiga, ada memotong ekor. Ekor ini dipotong agar tidak tergigit oleh individu lainnya. Potongnya dengan menggunakan alat yang tumpul untuk mengurangi pendarahan. Kemudian potongnya itu dari ujung hingga ke pangkal ekor. Biasanya itu bisa sudah terpotong 2/3 atau 3/4 bagiannya. Yang keempat, ada mendapatkan kolostrum. Kolostrum ini merupakan air susu pertama. Jadi setelah pemotongan gigi, kita tuh harus segera mengembalikan anak babi ke induknya. Karena penyerapan kolostrum itu sangat penting, terutama untuk daya tahan tubuh dari anak babi. Kolostrum itu akan mengalami perubahan menjadi air susu di transisi hari kedua ke hari ketiga. Selain itu, prioritaskan juga anak babi yang lemah, supaya ia juga bisa mendapatkan air susu. Yang kelima, ada penyuntikan zat besi. Ini dilakukan di seminggu pertama setelah lahir. Hal ini dilakukan guna mengatasi kekurangan zat besi. Karena di dalam air susu itu cuma terkandung 1-2 mg zat besi, sedangkan yang dibutuhkan itu 7 mg per hari. Kalau tidak dilakukan, maka akan menimbulkan anemia setelah 1 minggunya. Dan yang keenam, itu pemberian tanda atau nomor. Pemberian tanda ini bisa diberikan dengan menandai di bagian tubuhnya, atau kalau di peternakan besar, penomorannya dilakukan dengan cara ear-tag, tato, ataupun di pilox. Alasannya yaitu untuk mengukur fisik dari tiap individu, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan juga mempermudah seleksi bibit pengganti. Yang ketujuh ada kastrasi. Ini dilakukan pada babi jantan berumur 2 minggu karena lebih mudah untuk ditangani. Kalau kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya,
tapi juga kesehatan dan kemampuan dari babi terhadap kondisi ancaman. Alasan dilakukannya itu untuk mencegah individu yang tidak diinginkan, mempermudah pemberian pakan secara bersamaan, dan memperbaiki karkas. Dan yang terakhir ini ada pemeliharaan anak babi tanpa induk. Hal ini bisa menjadi solusi saat induk babi mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, ataupun jumlah anak yang terlalu banyak. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk, dapat dilakukan dengan cara menitipkannya pada induk yang memiliki air susu dan ataupun induk yang mempunyai beberapa anak saja. Ini caranya tuh dengan memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Bisa berhasil apabila induk dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan juga mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Bisa juga dengan pemberian susu pengganti, misalnya dengan campuran susu pasteurisasi, setengah kepala susu, setengah air susu, serta telur mentah. Semua itu dicampur kemudian diberikan kepada anak babi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.